Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, it's me Jutar Manik. Di video kali ini, saya mau informasikan kalau program prakerja gelombang ke-16 telah diumumkan di website prakerja.go.id. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah daftar di gelombang ke-16, silahkan cek website Anda, karena siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan program prakerja senilai Rp2.550.000. Tentunya angka itu akan dibagi menjadi beberapa tahap, di mana kamu akan mendapatkan Rp600.000 per bulan. Jadi selama 4 bulan kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000. Jadi 4 bulan dikali 6 berarti Rp2.400.000. Lalu Rp150.000 lagi itu akan diberikan secara acak atau random, karena itu adalah uang survei, di mana kamu harus mengisi survei yang diberikan oleh program prakerja tersebut. Ketika kamu telah mengisi survei pertama, maka kamu berhak mendapatkan sebesar Rp50.000. Dan kamu akan mengisi survei sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu, kamu akan berhak mendapatkan Rp150.000 untuk tambahan dari Rp2.400.000 tersebut, hingga kalau kita total itu senilai Rp2.550.000. Tapi teman-teman, sekarang itu program pekerja itu agak sedikit berbeda dari program prakerja tahun 2020, di mana di program tahun 2020 itu tidak dibatasi jumlah orang yang mendapatkan program pekerja tersebut. Nah, di tahun 2011 ini, di tahun 2021 ini, itu yang berhak mendapatkan program pekerja itu hanya maksimal ada 2 di setiap kartu keluarga. Jadi kalau kamu di setiap keluarga itu misalnya sudah dapat 1 orang, maka yang berhak mendapatkan kembali itu untuk gelombang-gelombang berikutnya itu hanya 1 orang saja ya. Jadi kalian itu tidak boleh lagi satu keluarga 5 orang, 6 orang, 3 orang bahkan untuk mendapatkan program prakerja. Jadi sekarang dibatasi ya. Nah, kalau masalah kebijakannya tentu itu kebijakan dari pusat ataupun pemerintah pusat Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ada juga nih bahwa kalau kamu ingin mendaftarkan program prakerja tersebut, sekarang ada sedikit perbedaannya lagi, khususnya dalam bidang ujiannya. Jadi ketika kita mendaftar, kita kan nanti ada ujian. Kalau tahun lalu seingat saya itu soalnya hanya berkisar sejumlah 18 soal. Tapi untuk tahun ini kalian harus mengerjakan kurang lebih 27 soal. Bahkan soalnya lebih rumit dibandingkan tahun lalu menurut saya ya. Jadi kalau kalian mungkin mendaftar, apalagi nih untuk orang-orang tua misalnya seperti itu ya, kalian itu ya perlulah minta bantuan dari anak misalnya atau cucu, karena memang soal matematikanya agak sedikit sebenarnya cocoknya sih untuk orang-orang yang milenial ya, karena program prakerja ini juga didesain untuk orang-orang yang mau siap kerja gitu loh. Karena kalau sudah orang-orang tua kan itu kayak udah pensiun ya, harusnya sih sudah menikmati masa pensiunnya ya, bukan untuk bekerja lagi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian sudah mendaftar program prakerja, ada juga nih beberapa yang curhat kemarin bahwa sudah daftar program prakerja tapi belum lolos hingga sampai sekarang. Jadi daftarnya mulai dari gelombang ke-5 sampai ke gelombang 16 ini masih belum berhasil seperti itu ya. Menurut saya atau saran saya, tetap saja ikuti gelombang yang dibuka oleh prakerja. Semisal ini nanti akan dibuka gelombang ke-17, kamu ikut aja, silakan bergabung, karena ini juga menurut saya sih untung-untungan ya. Kayak kita nggak tahu indikatornya apa. Jika menjawab apakah ketika ujiannya kita benar semua maka kita lolos, belum tentu juga. Apakah karena kita punya kemampuan ekonomi yang kecil, belum tentu juga, karena ada juga beberapa yang saya tahu bahwa yang mendapatkan prakerja itu juga justru dengan ekonomi yang menurut saya itu di atas rata-rata seperti itu ya. Jadi
siapapun itu boleh mencoba. Jadi menurut saya tidak ada batasan untuk mencoba. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin kalian punya keluarga di daerah kalian, di desa-desa kalian, sebaiknya dibuat saja ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, daftarin saja, bantu keluarga-keluarga kita mungkin yang mereka kalau sekarang orang bilang itu gaptek ya, gagap teknologi gitu ya. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa ajarin mereka. Apalagi kalau mereka sampai lolos program prakerja. Kalau mereka sampai lolos, berarti mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti belajar menggunakan gadget kalau ada gitu ya, atau belajar menguasai komputer atau teknologi lainnya seperti itu. Jadi tidak ada kata, tidak ada alasan untuk tidak mencoba, karena ini mencobanya sangat gratis ya teman-teman. Ditambah lagi persyaratannya itu sangat mudah ya. Jadi buat kalian mungkin yang belum daftar, persyaratannya itu hanya melengkapi satu KTP ya, tentu yang elektronik ya teman-teman. Yang kedua kartu keluarga, tidak perlu difotokopi karena nanti kita ambil angkanya saja. Kalau KTP kita foto ya yang asli makanya ya, jadi nggak perlu difotokopi pastinya. Yang ketiga itu adalah kalian harus punya alamat Gmail ya, Gmail yang aktif. Oke, itu saya pikir gampang banget ya. Terus berikutnya kalian harus punya nomor handphone yang aktif ya. Usahakan nomor handphonenya jangan kartu paket ya. Biasanya di daerah saya ini ada kayak kartu paket gitu yang sekali pakai habis kuotanya buang, jangan ya. Jadi kalau bisa pakai nomor yang aktif ya. Oke, setelah itu teman-teman simple aja, kalian buka websitenya prakerja.go.id, terus kalian isi email dulu, daftar email dulu, buat akun ya pakai email. Setelah itu kalian verifikasi data diri, setelah itu upload KTP, lalu ujian, lalu kalian menunggu hasil atau pengumuman kamu lolos atau tidak. Ini kan masih gelombang 16, berarti 2 hari lagi itu akan buka lagi gelombang ke-17. Jadi tetap semangat untuk mendaftar di gelombang 17. Jangan pernah patah semangat ya teman-teman semuanya, karena mencoba itu nggak ada salahnya. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang sudah dapat prakerja terus bilang boleh nggak sih kita dapat lagi, saya katakan nggak boleh ya teman-teman ya, karena itu kan diberikan hanya satu kali ya, satu kali bagi yang penerima. Jadi kalau kita sudah dapat nih di gelombang keberapa, misalnya let's say di gelombang 5, 3 atau berapa itu yang sebelumnya, jadi kita itu nggak berhak lagi untuk mendaftar program prakerja ini ya. Jadi ini satu orang gitu, dan satu juga belum tentu semuanya dapat, karena juga penerima prakerja ini kan dibatasi oleh pemerintah dengan jumlah sekitar 600.000 per gelombang ya. Dan kalau tidak salah tahun lalu itu ada 12 gelombang, mungkin sekarang juga 12 gelombang, berarti nanti akan berakhir di gelombang 24 kalau mengikuti tahun lalu. Mungkin kalau anggarannya tahun ini sangat besar, kalau tidak salah ya memang angkanya sampai angka triliun ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, mudah-mudahan program pekerja ini tetap diaktifkan oleh pemerintah, karena memang ini sangat bagus sekali ya programnya. Ini bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika ekonomi masyarakat bisa berkembang, daya belinya tinggi, maka ekonomi negara kita juga akan semakin baik. Tentu itu adalah salah satu alasan faktor utama yang mendukung program pemerintah ini berjalan hingga sampai sekarang. Baik teman-teman, saya pikir itu saja dulu. Jadi buat kalian yang gagal program gelombang ke-16 ini, gak usah khawatir, kalian juga bisa daftar lagi di gelombang 17. Nanti mungkin sekitar 2 hari lagi akan dibuka lagi gelombangnya. Oke teman-teman semuanya, kalau kalian punya pertanyaan tentang program prakerja, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau ya tulis di kolom komentar aja. Nanti akan coba saya bantu jawab satu-satu ya. Well guys, jadi sekian dulu video yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa di like, di komen, and subscribe di channel. Semoga saya nanti semakin semangat lagi membuat konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kalian suka, like dong videonya, oke? Well guys, saya pikir itu saja, dan salam bela negara, dan sampai jumpa di video berikutnya.